Berjumpa lagi sekian bersama Bung Firdaus Ilyas. Iya, berjumpa lagi kita, Bung Meldi Rendra. Jokowi mengendarai motornya Bung Firdaus ya di jalan tol yang sedang dibangun dari IKN ya. Ujungnya IKN tapi awalnya mungkin Samarinda atau Balikpapan. Jadi ini adalah sebuah kembali ya ilmu dasarnya Pak Jokowi sebagai seorang jago pencitraan. Dia lebih menitik beratkan untuk pencitraannya ya dengan mengundang influencer yang begitu banyak gitu ya. Sehingga ini yang kalau kita lihat bedanya dengan Soeharto, dengan SBY ya, dengan Megawati, dengan Gus Dur gitu ya. Itu tidak ada pencitraannya, konkretnya itu ya itu gitu ya. Nah ini saya kira ini pelajaran penting bagi presiden-presiden ke depan. Janganlah di paling kedepankan pencitraan, tapi substansinya lah yang menjadi hal yang penting eh, yang harus diperlihatkan ke masyarakat umum, Bung Firdaus. Iya, Bung Meldi. Jadi wajar juga kalau Pak Jokowi membawa banyak influencer gitu ya, penggiat medsos, selebgram, dan segala macam untuk menjajal, melihat kira-kira perkembangan IKN seperti apa, baik itu Istana Presiden, kemudian infrastruktur dasar untuk upacara 17 Agustus, dan juga jalannya kemarin. Jadi memotoran dengan Pak Jokowi gitu ya, membawa serombongan para selebritas ya bagian dari menyampaikan kepada publik komunikasi Pak Jokowi begitu. Dan kita lihat ini memang gaya Pak Jokowi dari dulu ya, terutama sejak dia masuk di istana ya, banyak sekali mengajak para selebritas gitu ya, para public figure untuk kira-kira coba ikut juga mengekspos kira-kira seperti apa perkembangan atau kemajuannya yang sudah dicapai baik itu dalam pembangunan. Nah, apalagi sekarang untuk IKN yang banyak disorot orang gitu ya, bagaimana performa dalam tim IKN sendiri juga banyak mengalami apa namanya semacam turnover gitu, kuota ganti kemarin apa namanya ketuanya sudah diganti, sekarang dijabat oleh PLT misalnya gitu. Dan saya pikir memang kalau kita lihat ini semacam satu sisi kita lihat ini bagian dari komunikasi ala Pak Jokowi, tapi di sisi lain saya melihat ini ada semacam kekhawatiran Bung Meldi, ada semacam keraguan begitu ya bahwa apa yang coba digadang-gadangkan, terutama untuk fase jangka pendek gitu ya, sebelum akhir Pak Jokowi di Oktober nanti, apakah nanti IKN akan bisa menyelenggarakan upacara bendera 17 Agustus nanti di sana atau tidak begitu. Karena kalau dilihat dari sisi ini, nampaknya keraguan itu terjadi. Dan mungkin begitu ya, dengan sisi ini Pak Jokowi memperlihatkan, ya sudahlah, ini banyak kendala gitu ya, sekarang sudah apa namanya sudah mulai diatasi. Tapi sekali lagi, secara overall gitu ya, apa yang terjadi pada IKN ini menunjukkan bagaimananya sebuah perencanaan pembangunan yang terburu-buru begitu ya, dan tidak didukung oleh apa namanya kesiapan baik itu di daerah ataupun juga fasilitas yang lain, termasuk juga manajemen proyek dalam skala yang multi multi besar sekali begitu ya, sehingga menimbulkan banyak keraguan-keraguan di sana begitu. Nah, memang yang jadi pertanyaan publik, jangan-jangan nanti IKN ini akan menjadi semacam pertaruhan penutup era akhir Pak Jokowi begitu, bahwa ternyata di balik apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi dan di balik optimisnya gitu ya untuk membangun memindahkan ibu kota kepada IKN di sana di Kalimantan Timur, ternyata persoalannya banyak dan saya pikir dan mudah-mudahan itu tidak terjadi. Tapi sekali lagi nampaknya keraguan itu semakin menyeruak, semakin memunculkan kepada publik gitu ya. Dan terlebih lagi ketika nanti dilihat dari apa namanya ketika dilanjutkan, pertanyaannya apakah nanti IKN ini akan dilanjutkan oleh Prabowo Gibran atau tidak begitu ya. Nampaknya juga belum terjawab dan publik semakin ragu begitu ya. Jangan-jangan apakah IKN nanti akan menjadi proyek mangkrak begitu ya, menjadi hambalang gitu. Ada beberapa politisi yang mengatakan itu. Ada ketakutan bahwa IKN akan menjadi hambalang kedua. Nah, ini yang nampaknya harus dijawab oleh Pak Jokowi paling tidak dalam rentang kurang dari 3 bulan kekuasaannya. Kira-kira bagaimana memperbaiki, menyiapkan begitu ya, sehingga tidak menimbulkan atau tidak meninggalkan gitu ya pekerjaan yang pada akhirnya malah tidak berjalan atau mangkrak, Bu Meldi. Ya, saya membandingkan di zamannya Pak Harto dulu ya, walaupun bukan Pak Harto yang membawa. Waktu itu Habibie membawa petisi 50 jalan-jalan, Bung Firdaus, ingat nggak ya? Nah, petisi 50 ini kan ininya oposisinya Pak Harto gitu ya. Saya kira nih satu titik kalau Pak Jokowi berani gitu ya membawa jalan-jalan eh, Rocky Gerung dan kawan-kawan gitu ya. Ini sangat menarik ya untuk dia memperlihatkan gua nggak bisa ini gitu. Kalau hanya membawa influencer, saya kira ini hanya menutupi sesuatu yang busuk di belakang itu, tapi dicitrakan dengan baik, Bung Firdaus.
Iya, betul. Ini lebih kepada pembangunan citra di dalam media saja, Bung Meldi. Bagian dari apa namanya kosmetik akan pembangunan. Ya, kalau kita bicara agak ekstrim begitu ya. Kosmetik atau bagian apa namanya etalase saja. Tapi dari sisi substansial, dari sisi misalnya catatan-catatan publik ini tidak akan terjangkau, tidak akan ada feedback gitu. Berbeda kalau yang dia ajak adalah para kritikus, para pengamat perkotaan, ahli perkotaan, orang yang melihat kira-kira seperti apa rencana pembangunan begitu, apalagi untuk proyek pemindahan ibu kota begitu ya, maka Pak Jokowi akan banyak menemukan apa namanya mungkin masukan evaluasi dan segala macam. Tetapi dalam rentang terakhir jabatannya, Pak Jokowi tidak butuh itu lagi, Bung Meli, tidak butuh lagi evaluasi. Istilah kata begitu ya, barang ini sudah ada. Kalaupun juga nanti bentuknya masih kurang sini, tidak optimal 100%, kira-kira kalaupun juga nanti dibungkus bagaimana bungkus yang baik, begitu yang bagus, seperti kado ulang tahun begitu. Nah, pertanyaan kita, akankah nanti ikan akan menjadi semacam kado perpisahan Pak Jokowi gitu ya? Karena ya, sekali lagi kalau kita lihat dari keterbatasannya, satu contoh misalnya menurut saya juga menjadi pertanyaan publik adalah kita tahu Kalimantan adalah kota yang banyak hujan, terjadi hujan sepanjang hari, walaupun pada musim kemarau misalnya. Kemudian tanahnya yang gembur gitu ya, karena tanah gambut di sana. Artinya apa? Untuk infrastruktur dan pembangunan di sana itu harus diantisipasi. Tetapi yang kita lihat adalah ketika terjadi pelambatan pembangunan IKN dan kemudian orang baru sadar, Pak Basuki mengatakan, Pak Basuki Menteri PU mengatakan bahwa oh iya dalam seminggu hujannya 5 hari. Ya dari dulu juga di Kalimantan seperti itu begitu. Tanahnya gembur sehingga terjadi kemacetan segala macam. Loh pertanyaan kita sebagai orang awam dalam planning atau perencanaan pembangunan proyek gitu, apakah itu tidak diantisipasi, tidak dilihat begitu? Dan kemudian ini menjadi penumpukan masalah. Jadi istilahnya apa ya? Di dalam teori penumpukan masalah semakin besar begitu ya. Dan nampaknya ini akan ya saya tidak berharap ini sebagai sebuah akan meletus sebagai sesuatu yang buruk begitu ya, tapi akan meletus sebagai sebuah catatan penting di dalam pembangunan infrastruktur ke depan atau pembangunan mega proyek nasional ke depan begitu. Dan itu yang harusnya dilihat begitu. Dan pada titik ini juga ya artinya ya sudahlah begitu ya. Pertanyaan kita kan apakah akan terus berlanjut seperti ini gitu ya. Artinya juga kita akan mengamini gitu ya. Termasuk juga ya ini akhirnya Pak Jokowi di ujung kekuasaannya gitu ya. Kita berharap nanti bisa diperbaiki gitu ya dan tinggal kepada pemerintahan yang baru Prabowo Gibran apakah akan melanjutkan begitu. Kalau saya bertanya misalnya melihat apakah Pak Prabowo bisa mengakselerasi, tidak, Pak Prabowo itu jauh lebih terbatas dibandingkan Pak Jokowi begitu. Kemudian apakah Gibran bisa mendedikasikannya, saya tidak yakin. Apakah Gibran juga punya spirit semacam frontier gitu ya, sebagai pionir dalam pembangunan gitu ya, berani live in gitu kalau istilah kita ya, live in di Kalimantan selama 5 hari dalam seminggu misalnya, kemudian mengawasi, mengakselerasi pembangunan, nampaknya itu yang menjadi pertanyaan begitu. Jadi memang gitu ya, di akhir ini yang kita lihat nanti mau tidak mau jadi PR besar Pak Prabowo nanti adalah melakukan evaluasi besar terhadap proyek IKN, terhadap visibilitasnya, terhadap interkonektasnya, terhadap kebutuhan pendanaannya gitu. Karena salah satu yang digemborkan juga misalnya masuknya dana apa namanya investasi dari asing gitu ya, apalagi misalnya dari nasional. Mungkin nasional ada sebagian bagian dari apa namanya oligarki kekuasaan tanda kutip, tetapi yang dana segar dari internasional investor luar negeri itu tidak terjadi karena apa? Iya, dalam pertimbangan risiko, IKN ini risikonya besar gitu ya. Dari sisi perencanaannya segala macam. Tidak banyak orang yang berani berspekulasi untuk meletakkan uang menjadi sangkos gitu ya, biaya yang hilang gitu ya. Kemudian tidak akan kembali begitu. Dan ini juga menjadi catatan besar di dalam proyek IKN, Bu Meli. Jadi kita katakan kalau Pak Jokowi bolak-balik naik motor ke IKN lewat jalan tolnya, mungkin jalan tolnya baik, bagus. Tetapi setelah itu nanti tidak ada Pak Jokowi, siapa yang akan tinggal di sana? Siapa yang akan melanjutkan? Gitu. Bagaimana akselerasi atau perencanaannya? Dan ini juga menjadi kekhawatiran teman-teman kita yang di PNS, Bu Meldi ya. Dipindahkan ke sana, apakah siap atau tidak? Ya, artinya banyak catatan untuk IKN, Bu Meldi. Ya, saya kira ini karma, Bung Firdaus. Karmanya Hambalang. Dulu pernah kita bercerita, setiap pembangunan yang tidak selesai di masa presiden tertentu, sebaiknya presiden berikutnya melanjutkan, tidak boleh memangkrakkan gitu, Bung Firdaus ya. Kayak Hambalang kan mangkrak begitu saja, itu kan padahal duit dari pajak, duit dari rakyat Iya, ya. Seharusnya dia merevisi atau dia mengembangkan dalam bentuk lain agar nilainya tetap bermanfaat. Saya kira nih IKN juga begitu, walaupun dia salah arah, kemudian coba direvisi atau dibenarkan lagi arahnya, atau dihitung lagi penjadwalan-penjadwalan ya untuk pembangunannya, sehingga tetap menjadi barang utuh. Ini karmanya Jokowi membiarkan berapa
proyek-proyek yang sedang berjalan waktu SBY tidak disentuh sama sekali dan akhirnya dia mengalami hal yang sama ketika dia berada di ujung kekuasaan. Iya, jadi kalau kita mau lihat, kita mau pertanyakan lagi, di mana nanti letak keberlanjutannya, gitu ya. Salah satu keberlanjutan dalam proyek IKN yang notabene sudah mengeluarkan puluhan triliun uang negara, gitu. Ya, kalau dilihat dari seperti ini, gitu ya, maka mau tidak mau, apakah nanti akan dibiarkan, kemudian tergeletak dulu lah 5 tahun, 1 periode, 2 periode, kemudian dilanjutkan lagi ketika misalnya Pak Jokowi atau anaknya menjadi presiden, begitu ya. Artinya sangat banyak sekali dari energi, waktu, gitu, uang yang kita coba sia-siakan, begitu. Di dalam konteks secara makro misalnya, saya sepakat bahwa kita harus mempertimbangkan, mempersiapkan ibu kota negara baru. Tetapi tidak didukung dengan perencanaan yang baik, kemudian planning, kemudian antisipasi, dan segala macam, begitu ya. Lebih karena tergesa-gesa, karena apa? Karena kita terbatas dari sisi kekuasaannya, gitu ya. Sehingga dibuat seala kadarnya mungkin, begitu ya. Artinya juga diulas di banyak pihak misalnya, bahwa perencanaan IKN ini tidak baik, banyak hal compang-campingnya, maka itu kan menjadi persoalan, begitu. Nah, apakah juga nanti ini pertaruhannya akan terus dilanjutkan atau tidak? Ya sekali lagi sih kita berharap jangan menjadi uang yang terbuang sia-sia ya Bung Meli, begitu ya. Sudah puluhan triliun, kemudian banyak sekali waktu dan tenaga yang dikeluarkan, artinya tetap harus dilanjutkan. Tetapi dengan catatan adanya mekanisme perbaikan, revisi, dan seterusnya. Gitu. Bagaimana perencanaannya, bagaimana sistem dari segala macam, termasuk juga bagaimana dalam mengakomodir persoalan-persoalan lokal misalnya. Artinya dengan masyarakat adat, dengan lingkungan sekitarnya gitu ya. Kita ingin juga Kalimantan menjadi suatu provinsi yang maju begitu dengan segala kekayaannya gitu ya. Tetapi kita juga tidak ingin misalnya Kalimantan dijadikan eksperimen secara ya mungkin tanpa perencanaan, tanpa mekanisme kerja yang baik gitu ya. Sehingga pada akhirnya itu tersia-sia begitu. Nah, apakah kejadian dalam proyek Hambalang gitu ya? Saya ingat kalau tidak salah itu anggarannya lebih dari 1 atau 2 triliun begitu untuk proyek Hambalang ketika kasus memunculkan kemudian apa namanya divonis bersalah gitu ya, kemudian proyeknya memang berhenti sama sekali begitu dan itu kerugian negara gitu. Nah, apakah kita akan mengulangi lagi untuk kasus IKN Ibu Kota Nusantara di sana di Kalimantan Timur? Saya pikir tidak, terlalu banyak yang kita pertaruhkan begitu. Tapi sekali lagi harus ada semacam mekanisme evaluasi, kemudian kira-kira bagaimana nanti perencanaan itu bisa dibangun begitu. Dan di ujungnya pertanyaan kita adalah ya Pak Jokowi tidak perlu lagi membangun semacam citra gitu ya. Karena sekali lagi yang kita lihat di ujungnya adalah apa adanya gitu ya. Artinya sekedar kosmetik dari pembangunan atau sekedar dari apa namanya komentar dari para selebgram atau influencer gitu yang mengatakan oh ya baik Pak bagus lancar gitu ya. Tapi dalam sisi yang lebih dalam kita melihat banyak sekali persoalan-persoalannya. Saya menyarankan lebih baik Pak Jokowi banyak bercerita apa adanya, melihat persoalan-persoalannya gitu ya, lebih realistis dalam target-target pembangunan, termasuk kira-kira bagaimana menutup di akhir kekuasaannya gitu, sehingga yang akan diteruskan nanti sebagai estafet kekuasaan kepada pemerintahan Prabowo itu bisa melihat lebih realistis juga, bisa lebih apa ya, lebih matang dalam merencanakan, mengantisipasi untuk perbaikan atau peningkatannya, Bung Meldi. Terima kasih Bung Firdaus. Iya, sama-sama Bung Meldi. Terima kasih. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.